Selamat pagi rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Berikut adalah Market Insight 14 April 2021. Berita pertama, Bursa Saham Amerika Serikat bergerak variatif pada awal perdagangan Selasa 13 April. Hal ini karena investor bertaruh bahwa kenaikan inflasi di Amerika Serikat tidak akan cukup untuk memperlambat langkah-langkah stimulus. Berdasarkan data Bloomberg, indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,34% ke level 33.629,9 pada awal perdagangan di Wall Street. Berita selanjutnya, harga Bitcoin kembali menembus rekor tertinggi sepanjang masa menjelang pencatatan saham perdana Coinbase Global pekan ini. Berdasarkan data CoinMarketCap pada Selasa 13 April, cryptocurrency dengan valuasi terbesar ini sempat melonjak ke level 63.253,13 US dollar atau sekitar 926 juta rupiah. Berita selanjutnya, indeks harga saham gabungan kembali ditutup melemah pada perdagangan hari Selasa seiring dengan aksi jual investor asing. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, investor asing mencatatkan net sell 459,89 miliar rupiah pada hari tersebut. Dengan demikian, sepanjang 2021, net buy investor asing berkurang menjadi 8,12 triliun rupiah. Pelemahan IHSG sendiri diperkirakan mulai terbatas dan sudah saatnya kembali menuju level resisten terdekat. Dikutip dari Bloomberg pada hari Selasa, IHSG diturun 0,36% ke level 5.927,435. Sepanjang hari perdagangan, IHSG bergerak di kisaran 5.883 hingga 5.957. Berita selanjutnya, PT Daya Mitra Telekomunikasi, unit infrastruktur milik PT Telkom Indonesia, sedang mempertimbangkan penawaran umum perdana di Jakarta yang dapat mengumpulkan dana hingga 1 miliar US dollar. Jika hal tersebut terlaksana, penawaran umum tersebut bisa menjadi penjualan saham pertama terbesar di Indonesia dalam lebih dari 1 dekade. Berita selanjutnya, emiten alat berat PT Hexindo Adi Perkasa menargetkan penjualan alat berat pada 2021 sekitar 1.500 unit. Corporate Secretary Hexindo Adi Perkasa Listiana mengatakan, perseroan masih mengacu target dan panduan kinerja operasional untuk 2021. Berita selanjutnya, tersematnya notasi khusus E yang menandakan bahwa suatu emiten memiliki ekuitas negatif seolah tidak menghentikan melambungnya harga saham PT Zebra Nusantara pada awal bulan ini. Peningkatan harga saham yang luar biasa, tepatnya melonjak 685,04% dari Rp107 pada awal tahun ke posisi Rp840 pada pekan kedua April 2021, menjadi alasan bagi Bursa Efek Indonesia untuk suspensi saham ZBRA itu. Terhitung sejak Kamis hingga kini, saham ZBRA masih digembok otoritas bursa. Berita selanjutnya, emiten pelayaran PT Sochi Lines lakukan pembayaran atau penawaran tender obligasi global senilai 16,3 juta US dollar atau sekitar 237,98 miliar rupiah. Direktur dan Sekretaris Sochi Lines, Pauli Marlina mengatakan, pembayaran tersebut dilakukan pada 9 April 2021 melalui entitas anak perseroan, yakni Sochi Capital, yang didirikan berdasarkan hukum Singapura. Implementasi aturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi alasan susutnya porsi medium term notes sebagai aset dasar reksadana. Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan per akhir Maret 2021, porsi MTN dalam produk reksadana turun drastis secara year on year dari 18,99 triliun rupiah pada akhir kuartal pertama 2020 menjadi hanya 5,38 triliun rupiah pada akhir kuartal pertama 2021. Berita selanjutnya, PT Bumi Resource BUME baru saja melakukan pembayaran ke-13 untuk bunga pinjaman tranche A senilai 6,9 juta US dollar atau 100,94 miliar rupiah pada 12 April 2021. Tahun ini, perusahaan menargetkan bisa membayar utang tranche A sebesar 100 juta US dollar atau setara dengan 1,46 triliun rupiah seiring dengan tren penguatan harga batu bara. Hingga sejauh ini, perusahaan tercatat telah membayar
$342 juta US dollar dari pokok hingga kuponnya. Berita selanjutnya, perusahaan energi dan infrastruktur milik Grup Sinarmas, PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA), kembali mengkonversi piutangnya dari obligasi wajib konversi menjadi saham di sister company-nya PT Smartfren Telecom (FREN). Sekretaris perusahaan DSSA Susan Chandra mengatakan, saham hasil konversi ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 12 April 2021. Dengan konversi ini, kepemilikan saham perseroan dan entitas anak di Smartfren menjadi sekitar 19,9%. Sebelumnya, pada September tahun lalu, DSSA mengkonversi piutangnya menjadi saham, sehingga memiliki 15% saham di perusahaan telekomunikasi tersebut. Hal ini merupakan bagian dari konversi MCB Mandatory Convertible Bond alias OWK Smartfren senilai total 3,4 triliun rupiah dari OWK 2 dan OWK 3 yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 14 Agustus 2020 lalu. Nilai OWK tersebut secara total setara dengan kepemilikan 42,5% saham Smartfren dengan harga pelaksanaan Rp100 per saham. Berita selanjutnya, Kementerian SDM pada 6 April 2021 menerbitkan keputusan Menteri ESDM nomor 66-HK02-MMB-2021 tentang pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2021. Dengan kehadiran Kepmen tersebut, kuota produksi akan meningkat dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton. Adapun penambahan 75 juta ton akan dikhususkan untuk ekspor. Alhasil, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia menyebutkan beberapa perusahaan batubara berencana mengajukan proposal revisi rencana kerja dan anggaran biaya. Berita selanjutnya, kebijakan pemerintah terkait harga gas bumi untuk industri yang senilai 6 US dollar per MMBTU dinilai ikut mempengaruhi kinerja PT Perusahaan Gas Negara atau PGN di tengah menurunnya konsumsi gas akibat pandemi COVID-19. Analis Invesol Consulting, Fendi Susianto mengatakan bahwa sektor industri menyerap lebih dari 70% gas PGN, sehingga kinerja perusahaan tertekan pada 2020.